Selamat pagi Ibu Kle dan teman-teman. Di sini kami membahas tentang penyusunan anggaran yang beranggotakan saya sendiri Analisi Tanam Pitikulu dengan NIM 103, Claudia Lisabon Mansul dengan NIM 093, Carolina Ciara Hello dengan NIM 99, Gema Galmi dengan NIM 106, Fredericus dengan NIM 109, Tri Wahyuni dengan NIM 112, Francelin Ivena dengan NIM 115. Masuk kepada hakikat anggaran, jadi anggaran itu merupakan alat penting untuk perencanaan dan penelitian dalam waktu jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Jadi suatu anggaran operasi itu biasanya meliputi waktu dalam setahun dan menyatakan pendapatan dan beban itu direncanakan untuk tahun itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan dengan perencanaan strategi. Nah, jadi hubungan dengan perencanaan strategi itu adalah proses penyusunan anggaran itu fokus pada 1 tahun. Nah, sementara perencanaan strategi itu lebih fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Jadi kalau misalnya penyusunan anggaran itu 1 tahun, kalau misalnya perencanaan strategis itu kayak jangka panjang. Jadi perbedaannya antara jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, perencanaan strategi itu mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam anggaran tahunan yang dikembangkan. Nah, suatu anggaran itu intinya merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis tersebut dalam organisasi. Nah, proses penyusunan anggaran itu mencakup lebih dari sekedar mengiris atau satu potongan. Selanjutnya, perbedaan lainnya itu antara rencana strategis dan anggaran adalah bahwa kalau misalnya rencana strategis itu intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain. Sementara anggaran itu terstruktur dalam pusat tanggung jawab, seperti itu. Yaitu perbedaan dengan prediksi. Nah, anggaran itu merupakan suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit, jadi tidak terlihat bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran yang gunanya untuk membuat kegiatan nyata yang sesuai dengan rencana. Nah, suatu prediksi tersebut itu hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi itu tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi itu akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Nah, selanjutnya berbeda dengan anggaran. Kalau berbeda dengan anggaran, suatu prediksi itu memiliki beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama, suatu prediksi itu biasanya dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Nah, yang kedua, itu dapat untuk periode waktu kapanpun. Nah, yang ketiga, pembuat prediksi itu tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Nah, yang keempat yaitu prediksi biasanya disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi jabatannya. Nah, yang kelima itu suatu prediksi itu diperbarui segera setelah informasi mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi tersebut. Nah, yang keenam, varians dari prediksi itu tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Nama saya Gema Galni Sulastri Jegabun, NIM 182114106. Saya akan melanjutkan materi tentang kegunaan anggaran. Kegiatan penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, menyelaraskan dengan rencana strategis. Rencana strategis mempunyai karakteristik sebagai berikut, yakni dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu, penyusunannya melibatkan relatif sedikit manajer, dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas.
Anggaran tersebut yang diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di setiap tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, koordinasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi mungkin muncul. Penyebab yang paling umum adalah adanya kemungkinan bahwa rencana dari organisasi produksi tidak konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan, baik secara total maupun untuk lini produksi tertentu. Yang ketiga adalah penugasan tanggung jawab. Anggaran yang telah disetujui seharusnya memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Dan yang keempat, dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Meskipun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Berikutnya adalah kategori anggaran operasi. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidakpastian paling besar. Tingkat ketidakpastian berbeda antar perusahaan, dan dalam perusahaan yang sama, tingkat ketidakpastian adalah berbeda pada waktu yang berbeda. Yang berikut, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biaya bahan baku dan tenaga kerja standar untuk tingkat volume yang direncanakan dari bauran standar atas produksi ditampilkan di anggaran. Manajer produksi membuat rencana untuk memperoleh kuantitas bahan baku dan tenaga kerja, dan mereka mungkin menyusun anggaran pembelian untuk barang-barang yang waktu pengirimannya atau waktu tunggunya lama. Yang berikut, beban pemasaran. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Sebagian besar dari jumlah yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan sebelum tahun tersebut dimulai. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Yang berikut, beban umum dan administratif. Beban-beban ini merupakan beban dari unit-unit staf, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Secara keseluruhan, beban-beban ini merupakan biaya diskresioner, walaupun beberapa komponennya seperti biaya pembukuan dalam departemen akuntansi merupakan biaya teknik. Yang selanjutnya yaitu beban penelitian dan pengembangan. Dalam beban penelitian dan pengembangan ini terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu jumlah total merupakan fokus utamanya. Jumlah tersebut merupakan tingkat pengeluaran saat ini yang disesuaikan dengan inflasi, ataupun jumlah yang lebih besar dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang dapat dibelanjakan pada waktu yang baik. Yang kedua yaitu pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif adalah dengan mengagregasikan rencana pengeluaran dari setiap proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan yang mungkin akan dilaksanakan walaupun saat ini belum teridentifikasi. Yang terakhir, poin dari kategori anggaran operasi adalah pajak penghasilan. Walaupun baris paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam menyusun anggaran untuk unit bisnis. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak penghasilan ditetapkan di kantor pusat. Poin yang berikut yaitu anggaran-anggaran lain. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat yang lebih tinggi. Anggaran ini biasanya disusun secara terpisah dari anggaran operasi dan oleh orang yang berbeda. Yang kedua yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca
yang tercakup dalam anggaran modal maupun anggaran operasi. Selamat pagi Bu Kle dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Adriana Kadus, NIM 182114112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan anggaran. Yang pertama, organisasi. Dalam organisasi, terdapat Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Yang pertama, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran yang secara umum, tetapi tidak selalu, melapor kepada kontroler korporat menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Departemen Anggaran melakukan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran, misalnya asumsi-asumsi tentang perekonomian. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka. Yang kelima, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi. Pertama, kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen senior. Yang keenam, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. Yang ketujuh, mengkoordinasikan pekerjaan dari Departemen Anggaran di eselon-eselon yang lebih rendah, misalnya unit bisnis dari Departemen Anggaran. Dan yang kedelapan, menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior. Yang kedua, Komite Anggaran. Komite Anggaran melaksanakan suatu peranan yang penting. Komite tersebut meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran. Dalam perusahaan besar yang terdiversifikasi, Komite Anggaran mungkin hanya bertemu dengan eksekutif operasi senior untuk meninjau anggaran dari suatu unit bisnis atau sekelompok unit bisnis. Namun, di beberapa perusahaan, masing-masing manajer unit bisnis bertemu dengan komite anggaran dan mempresentasikan usulan anggarannya. Biasanya, komite anggaran harus menyetujui revisi anggaran besar yang dibuat selama tahun tersebut. Yang kedua, penerbitan pedoman. Tidak seperti penyusunan anggaran, pengembangan rencana strategis biasanya tidak melibatkan manajer pusat tanggung jawab di tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, ada atau tidak ada rencana strategis, langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan ke semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Baik, Ibu Kle dan teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Poin yang akan saya bahas yaitu tentang usulan awal anggaran. Jadi, dengan menggunakan pedoman yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, selanjutnya manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran. Secara umum, sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, pegawai, dan sumber daya yang lain yang sama seperti yang mereka miliki pada saat itu. Maka, anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman yang ada. Perubahan dari tingkat kinerja saat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, perubahan dalam kekuatan eksternal, dan yang kedua, perubahan dalam kebijakan dan praktik internal. Yang pertama,
perubahan dalam kekuatan eksternal. Jadi, pada perubahan dalam kekuatan eksternal ini meliputi yang pertama, perubahan dalam tingkat umum aktivitas ekonomi yang mempengaruhi volume penjualan. Misalnya, perkiraan pertumbuhan dalam permintaan suatu lini produk. Yang kedua, perkiraan perubahan dalam harga beli bahan baku dan jasa. Yang ketiga, perkiraan perubahan dalam tarif upah tenaga kerja. Yang keempat, perkiraan perubahan biaya dari aktivitas diskresioner, misalnya pemasaran, litbang, dan administrasi. Dan yang terakhir yaitu perubahan dalam harga jual. Hal ini biasanya setara dengan jumlah perubahan dalam pengeluaran yang terkait. Yang kedua, perubahan dalam kebijakan dan praktik internal. Jadi, perubahan dalam kebijakan dan praktik internal ini meliputi yang pertama, perubahan dalam biaya produksi yang mencerminkan peralatan dan metode baru. Yang kedua, perubahan dalam biaya diskresioner berdasarkan pada antisipasi perubahan dalam beban kerja. Dan yang ketiga, perubahan dalam pangsa pasar dan bauran produksi. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang negosiasi. Pembuat anggaran akan mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya, yang dimana ini merupakan inti dari proses tersebut. Pada umumnya, atasan cenderung menilai validitas atau ketepatan dan kecermatan dari setiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi adalah bahwa kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. Di sini, atasan menyadari bahwa ia akan menjadi pembuat anggaran di tingkat berikutnya dari proses anggaran. Oleh karena itu, atasan harus siap untuk mempertahankan anggaran yang pada akhirnya disetujui. Dalam poin negosiasi ini, banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan lebih rendah dan pengeluaran lebih tinggi dari estimasi atau perkiraan terbaik mereka tentang jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Perbedaan antar jumlah anggaran dan estimasi terbaik disebut dengan istilah kelonggaran atau slack. Dalam memeriksa anggaran, atasan berusaha untuk menemukan dan menghilangkan kelonggaran atau slack tadi, tetapi hal ini merupakan tugas yang sangat berat atau sulit untuk dilakukan. Poin selanjutnya yaitu tentang tinjauan dan persetujuan. Yang pertama, dalam proses tinjauan, usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari suatu unit bisnis, para analis akan mengumpulkan potongan-potongan usulan tadi bersama-sama dan kemudian memeriksa totalnya. Ada analis yang mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan atau tidak. Dan ada juga analis atau pemeriksa mempertanyakan apakah anggaran tersebut akan menghasilkan laba yang memuaskan atau tidak. Dan jika tidak, maka usulan anggaran akan dikembalikan untuk dikerjakan ulang. Selanjutnya, setelah anggaran tadi ditinjau, maka persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. Di sini CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini biasanya terjadi pada setiap bulan Desember atau akhir tahun, tepat sebelum awal anggaran. Selanjutnya tentang proses revisi anggaran. Jadi, salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran yang telah disetujui. Umumnya ada dua jenis revisi anggaran, yaitu yang pertama, prosedur yang memungkinkan
pemuktahiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Di sini, revisi anggaran harus dinilai berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran asli telah disetujui. Manajer sebaiknya tidak harus untuk bertahan dengan rencana-rencana yang ada. Hal ini dikarenakan kejadian selanjutnya akan menjadi atau bersifat suboptimal. Oleh karena itu, tindakan-tindakan manajemen harus didasarkan pada informasi terkini yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya untuk materi aspek-aspek perilaku dalam penyusunan anggaran akan dibahas secara langsung oleh saya. Sebelumnya, nama saya Franslin Crescentia Ivanasya Saratri, NIM 1821141115. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai cita-cita organisasi. Nah, setelah ini akan saya berikan beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran diperlukan proses timbal balik antara manajer puncak dengan bawahan. Pimpinan puncak bertugas untuk membuat anggaran untuk bagian bawah, kemudian para bawahan bisa mereview atau memberikan tanggapan mengenai anggaran yang telah dibuat. Nah, penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi bawahan dinilai lebih memberikan dampak positif bagi perusahaan. Alasan yang pertama karena kemauan penerimaan target yang lebih besar. Nah, karena bawahan diikutsertakan dalam proses penyusunan anggaran, maka secara garis besar bawahan sudah mengetahui kegunaan dan jumlah target yang harus dicapai, sehingga mendorong kemauan penerimaan target yang lebih besar. Yang kedua, efektivitas dalam perubahan informasi. Anggaran yang disetujui diperoleh dari pegawai yang benar-benar menguasai dan paham terhadap pekerjaan maupun permasalahan yang sedang dihadapi melalui interaksi dengan atasan selama proses penyusunan anggaran. Lalu yang kedua, tingkat kesulitan pencapaian target dalam anggaran. Idealnya, suatu anggaran adalah yang menantang tapi bisa dicapai. Nah, kenapa sih anggaran itu harus bisa dicapai? Nah, karena target yang terlalu tinggi membuat manajer hanya mengambil tindakan jangka pendek saja. Yang kedua, target yang lebih mudah dicapai mengurangi kemungkinan manajer untuk memanipulasi data. Yang ketiga, target yang bisa dicapai akan menjamin keakuratan informasi target terhadap pihak luar. Lalu yang ketiga, keterlibatan manajer puncak. Keterlibatan manajer puncak diperlukan untuk memotivasi bawahan. Tanpa partisipasi review dan persetujuan anggaran akan menyebabkan karyawan kurang serius dengan target yang telah ditetapkan. Manajer puncak juga harus terus mengikuti hasil dari anggaran tersebut. Jika tidak ada umpan balik dari manajer puncak, maka sistem anggaran yang ditetapkan tidak akan memotivasi bawahan secara efektif. Lalu aspek yang terakhir, yang keempat, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran harus menganalisis anggaran secara detail dan memastikan anggaran tersebut disusun secara sempurna dan informasinya harus akurat. Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, anggota dari Departemen Anggaran harus memiliki reputasi jujur dan tidak memihak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi adalah sebuah metode yang membangun sebuah model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Dengan simulasi komputer, manajemen senior dapat menanyakan dampak dari berbagai jenis perubahan yang berbeda dan menerima jawabannya seketika. Hal ini memberikan peluang kepada manajemen senior untuk berpartisipasi lebih penuh dalam penyusunan anggaran. Yang kedua adalah estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin.
Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan setelah anggaran disetujui, bisa saja menggunakan komputer untuk mensubstitusi distribusi yang memungkinkan untuk masing-masing estimasi poin utama. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi kemungkinan dari laba yang diharapkan dikalkulasi dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Cara ini disebut proses Monte Carlo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.